Baik, terima kasih Ibu Apoteker Hardi Astuti Witasari, Master of Science atas sambutannya, yaitu sebagai prolog, nggih, sebagai bentuk eh, apa sambutan kami dari CV Natural Creative Indonesia kepada Bapak Ibu, abang kakak teman-teman semua, dan juga khususnya bentuk rasa terima kasih kami kepada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat dan mendapatkan hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Dr. Apoteker Nanang Anwarudin, Wawang Anwarudin, Master of Science, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kuningan, untuk memberikan prakata maupun sambutan kepada kami. Monggo, waktu dan layar kami persiapkan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi. wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati eh, Prof. Kin, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara Zoom. Terima kasih untuk agenda hari ini dan eh, peluang yang sudah bisa diberikan melalui MOU dengan PT Naturonal. Yang saya hormati Ibu Hardi Astuti juga terima kasih untuk agenda hari ini. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains, narasumber eh, Ibu Rahma yang hari ini juga akan sharing. Kemudian Bapak Ibu semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam ruang Zoom ini. Dan peserta semua yang hadir dalam agenda hari ini, kami ucapkan juga terima kasih untuk partisipasinya. Pertama, tentunya atas nama Universitas Muhammadiyah Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Prof. Kin dan Bu Hardi atas MOU yang telah dilakukan dan sharing yang telah kita laksanakan melalui MOU ini menjadi sebuah MOA dari MOU yang telah terjalin. Tentunya kami dari Universitas Muhammadiyah Kuningan, khususnya dari Fakultas Farmasi, Kesehatan dan Sains, berharap MOA bisa dilaksanakan lebih luas melalui riset-riset yang dalam bentuk hilirisasi produk, kemudian inovasi dan teknologi, karena memang kesempatan pada pemerintahan hari ini untuk peluang riset dan hilirisasi produk ini sangat besar. Sehingga kolaborasi ke depan, mudah-mudahan dengan PT Naturona, kita bisa menghasilkan sebuah produk kolaborasi antara sumber daya manusia dari Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains, Universitas Muhammadiyah Kuningan dengan PT Naturona, khususnya dalam menghasilkan produk berbasis riset. Karena salah satu visi dari Universitas Muhammadiyah Kuningan yaitu technopreneurship. Nah, tentunya technopreneurship ini dengan PT Naturona ini sangat strategis dan sinergis, khususnya dalam melatih juga kepada mahasiswa dan dosen-dosen kami bagaimana kita bisa menjadi seorang entrepreneur di bidang herbal, salah satunya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan, selain sharing session, juga dari PT Naturonal juga bisa kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita bisa menciptakan entrepreneur-entrepreneur muda, khususnya dari Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Kuningan, sehingga ketika mereka lulus, mereka akan mendapatkan 2 ijazah, yaitu ijazah sebagai sarjana farmasi atau D3 farmasi, atau ijazah sarjana, juga mendapatkan ijazah sebagai saudagar bersama dengan PT Naturona. Nah, sehingga Amin. mereka tidak harus melamar pekerjaan,
tetapi bisa menciptakan ruang kerja bagi masyarakat dan memberikan kebermanfaatan yang besar kepada masyarakat. Mudah-mudahan peluang-peluang itu bisa kita realisasikan dalam bentuk kolaborasi kerjasama ke depan, baik itu dalam bentuk pelatihan menjadi entrepreneur bagi anak-anak kita, dalam bentuk pengembangan produk, hilirisasi produk, inovasi dan teknologi, sehingga memang MOU yang telah dibangun, MOA-nya ini banyak kita realisasikan dalam berbagai kegiatan. Barangkali itu dari saya, Prof. Kin, Bu Hardi. Terima kasih, agenda hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa dirutinkan antara PT Naturona dengan UM Kuningan. Mungkin nanti ada sharing session mingguan, bulanan, sehingga teman-teman kita juga bisa sharing secara keseluruhan dengan PT Naturona pada teman-teman kita yang mengikuti agenda ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat melaksanakan agenda kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan agenda hari ini sesuai tagline kita selalu bertumbuh dalam keilmuan, bertumbuh dalam inovasi, bertumbuh dalam kreativitas, yang tentunya pertumbuhan kita ini akan memberikan manfaat pada lingkungan sekitar kita. Karena kita sebagai manusia tentunya adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat pada lingkungan kita. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallahi wa fatun qori, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Pak Dr. Apoteker Bawang Anwaruddin, Master of Science, atas waktunya, atas sambutan hangatnya, gitu ya, atas semangatnya, gitu ya, atas sambutannya kepada kami semua. Semoga nanti harapan beliau ini bisa dirutinkan menjadi agenda rutinan. Ya insya Allah akan kami usahakan terkait dengan kasus ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara yang pertama, gitu ya, materi yang pertama oleh Ibu Apoteker Rahmawati Hanifah, Magister Farmasi. Ya, sebelum itu kami izin ya untuk membacakan CV dari beliau. Baik, CV dari beliau, nama beliau adalah Apoteker Rahmawati Hanifah, Magister Farmasi. Beliau alamatnya di Kuningan, ya. Kemudian beliau hari ini di Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Center, kemudian juga owner apotek kita, dan juga khususnya dosen di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Kemudian beliau uh, berangkat dari S1 di Universitas Jenderal Sudirman, kemudian di UMS, dan kemudian S2-nya di Muhammadiyah Purwokerto, dan berakhir di Muhammadiyah Kuningan. Jadi jalan-jalan beliau. Kemudian pengalaman kerja beliau, hari ini beliau menjadi Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis di Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Center, dan juga apoteker penanggung jawab di apotek kita. Pengalaman organisasi beliau luar biasa sekali gitu ya. Yang sampai hari ini masih banyak gitu ya. Salah satunya sekretaris tim program pengendalian resistensi antimikroba di Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Center, dan juga anggota Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Kuningan bidang OKK. Kemudian publikasi ilmiah beliau luar biasa banyak sekali gitu ya. Salah satunya uji aktivitas antioksidan sediaan serum wajah ekstrak daun kelor dengan metode DPPH, dan juga studi penggunaan obat ARV pada pasien ODHA di RSUD 45. Dia juga buka buku, yaitu buku ajar komunikasi farmasi dan farmasi klinis dalam pelayanan kesehatan, dan juga buku referensi farmasi rumah sakit, manajemen pelayanan dan inovasi klinis. Itu kira-kira perkenalan singkat ya CV dari beliau. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas banyak dengan beliau ya terkait dengan seni menjemput tenang di balik denyut. Tapi boleh mungkin kami sampaikan ya apa maksud kemudian dari tema ini ya sedikit, bahwa sejatinya manusia ini kan sebuah masterpiece of nature, sebuah makarya alam yang kemudian dirancang dengan presisi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka di salah satu pusat mahakarya ini terdapat kardiovaskular yang kerja tanpa henti layaknya sebuah orkestra yang berdenyut rata-rata hampir 100.000 kali per hari. Sehingga ini menjadi satu hal yang luar biasa gitu ya, keseimbangan alami. Nanti ada mekanisme homeostasis yang dapat mengatur tekanan darah sesuai kebutuhan tubuh. Namun di era modern ini gitu ya, yang serba cepat ini, harmonik yang terancam, ya hipertensi atau tekanan darah tinggi muncul sebagai disonansi dalam simfoni tubuh kita, sering disebut the silent killer. Kalau Dr. Kintoko selalu menyampaikan itu, hipertensi itu the silent killer. Ya, jadi hipertensi kerap hadir tanpa gejala fisik yang nyata, namun secara diam-diam merusak organ vital. Nah, nanti lebih jelasnya secara ilmiah gitu ya, secara klinis akan dijelaskan oleh apoteker Rahmawati Hanifah, dan kemudian secara saintifik dan herbal akan disampaikan oleh Dr. Kintoko. Yang pertama kepada Ibu Apoteker Rahmawati Hanifah. Eh, Ibu, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Mas. Baik. Ya. Oke, baik Ibu, monggo silakan waktu dan layar kami persilakan kepada jenengan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Sampun Bu. Oke, baik. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sivina Turonal dan UM Kuningan, khususnya FFKS yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini untuk temanya menarik sekali gitu ya. Eh, dengan kegiatan Masterpiece of Nature, seni menjemput tenang di balik denyut gitu ya. Saya di sini juga belajar juga gitu ya, belajar banyak tentang ini kayak gitu ya. Apalagi kepada Dr. Kintoko gitu, Master of Herbal gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipertensi gitu ya. Oke, nah ini hipertensi karena kita hubungannya dengan denyut gitu ya, tadi sudah dijelaskan. Berarti kita akan membahasnya tentang hipertensi. Nah, di sini hipertensi itu sebenarnya merupakan peningkatan tekanan darah arteri secara persisten gitu ya. Kemudian diagnosa hipertensi itu bisa ditegakkan dari pengukuran yang berulang. Jadi biasanya itu dia dikatakan hipertensi, tapi dilakukan pengukuran yang berulang kali gitu. Tidak bisa dikatakan dia baru dilakukan pengukuran, kemudian dia dikatakan hipertensi kayak gitu. Apalagi dia misalnya aktivitas fisik yang berat, kemudian dia langsung dijudge, itu tidak bisa, harus berulang kali, minimal itu 2 sampai 3 kali kayak gitu ya. Kemudian diperoleh tekanan darah sistol baik diastol itu lebih dari 140 per 90 mmHg gitu ya. Tadi juga dibahas bahwa hipertensi merupakan silent killer gitu ya. Jadi dia ini sebagai pembunuh diam-diam kayak gitu. Jadi kalau kita bilang tuh dia diam-diam tapi menghanyutkan, dia diam-diam tapi menakutkan kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita sebagai praktisi gitu ya, baik di rumah sakit, di apotek ini sering sekali gitu ya menemukan kasus hipertensi. Jadi hipertensi itu kayak yang sudah bersahabat gitu ya. Kalau kita di klinis gitu ya, baik di rumah sakit, di apotek kayak gitu ya, banyak sekali kasus seperti ini kayak gitu ya. Meningkatnya tekanan darah dan gaya hidup yang tidak seimbang itu dapat meningkatkan faktor resiko atau munculnya berbagai penyakit seperti arteri koroner, kemudian gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal gitu ya. Kemudian salah satu studi menyatakan pasien yang menghentikan terapi antihipertensi, maka dia akan 5 kali lebih besar kemungkinan terkena stroke. Jadi pentingnya kita itu apa ya, menjaga pengobatan kayak gitu ya, meminum obat atau terapi untuk penyakit hipertensi ini gitu ya. Nah, ini kejadian hipertensi ini menunjukkan 1,5 miliar orang di dunia itu menderita hipertensi dan 2/3 di negara berkembang gitu ya. Kemudian data terbaru juga prevalensi dari hipertensi di Indonesia itu kebanyakan penduduk usia lebih dari 18 tahun gitu ya. Jadi ini masih tinggi sekali kayak gitu ya. Kemudian tadi hipertensi yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke, diabetes, gangguan penglihatan, jantung koroner. Nah, ini kejadian stroke itu ada 51% dan jantung koroner itu 45% merupakan penyebab kematian tertinggi berdasarkan Riskesdas gitu ya. Nah, ini ada klasifikasi tekanan darah gitu ya. Yang pertama itu dia dikatakan normal ketika tekanan darah sistol itu kurang dari 120.
mmHg gitu ya. Kalau diastol itu kurang dari 80 mmHg. Dikatakan prehipertensi ketika keadaan tekanan darah itu 120 sampai 139 mmHg. Dan tekanan darah diastol itu 80 sampai 89 mmHg. Kemudian dikatakan hipertensi stage 1 itu 140 sampai 159 dan tekanan darah diastolnya itu 90 sampai 99 mmHg. Kemudian dikatakan hipertensi stage 2 itu 160 atau lebih dari sama dengan 160 mmHg. Untuk diastolnya itu 100 atau lebih dari 100 mmHg gitu ya. Oke, apa aja sih gejala dari hipertensi gitu ya? Kita mungkin apa namanya sering merasakan sakit kepala, tapi ini bukan berarti kita sakit kepala itu kita menderita penyakit hipertensi gitu ya. Nah ini kalau kita misalnya, oh saya hipertensi enggak ya? Nah kita sadar akan tanda dan gejalanya kayak gitu ya. Ketika misalnya sakit kepala, kemudian nyeri di dada, kemudian sesak nafas, jantung berdebar, kemudian terjadinya mimisan atau pusing. Nah, ini kita wajib aware gitu ya kepada diri kita. Apa sih yang kita sedang alamin atau kita sakit kepalanya karena misalnya karena terlalu stres atau terlalu banyak pikiran kayak gitu. Bukan berarti itu juga hipertensi, tapi bisa dengan dilakukan pengecekan. Salah satunya yaitu pengecekan tekanan darah kayak gitu ya. Bisa rutin melakukan pengecekan apa yang menyebabkan sakit kepala yang kita alami kayak gitu ya. Nah, ini tanda dan gejalanya. Oke. Nah, ini hipertensi juga dapat terjadi tanpa gejala. Jadi, banyak orang juga kayak gitu ya, pengalaman di rumah sakit. Katanya, Bu, saya tuh nggak tahu kalau saya itu hipertensi kayak gitu ya. Tiba-tiba, karena emang suka pusing, tapi atau misalnya dia nggak terjadi apa-apa nih kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba pas sakit ke dokter gitu ya, karena kalau ke dokter itu kan pasti dicek tanda-tanda vitalnya, termasuk suhu, tekanan darah, nadi, RR gitu ya. Pas dicek, loh kok tinggi gitu ya? Emang sebelum-sebelumnya kayak gitu ya, sudah pernah lakukan cek tekanan darah belum? Belum, nggak pernah kayak gitu. Jadi ya saya nggak pernah kayak gitu. Nah, ketika dicek ternyata dia ketahuan. Pas dicek lagi kemungkinan, oh ternyata dia hipertensi. Nah, itu bisa jadi. Jadi nggak semuanya hipertensi itu menunjukkan bahwa tadi pusing, kemudian nyeri kepala misalnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa terjadi kayak gitu ya. Oke, nah ini siapa sih yang beresiko? Yang pertama itu perokok gitu ya, sudah pasti ini. Kemudian yang kedua itu stres gitu ya. Jadi makanya kita nggak boleh stres gitu ya. Kita harus senang terus enggak gitu ya. Jadi kemungkinan stresnya itu bisa dikendalikan gitu ya. Kemudian kurang beraktivitas, kemudian kelebihan berat badan kayak gitu ya. Kemudian yang paling penting ini makanan asin dan berlemak kayak gitu ya. Karena ini menjadi faktor pemicu terjadinya hipertensi. Oke, nah ini akibat hipertensi. Yang pertama itu bisa menjadi atau terkena serangan jantung, kemudian gagal ginjal, kemudian stroke dan kebutaan atau gangguan terhadap penglihatan kayak gitu ya. Oke, nah ini penanganan pada hipertensi. Yang pertama itu bisa dengan terapi farmakologi atau dengan obat-obatan. Kemudian yang kedua itu dengan terapi non farmakologi. Ini bisa dengan modifikasi gaya hidup kayak gitu ya. Kemudian membatasi natrium kayak gitu ya, lemak. Nah, ini bisa diatasi. Oke. Nah, ini untuk farmakologinya. Yang pertama itu kita akan memilih pengobatan kayak gitu ya. Yang pertama, dia tanpa adanya komplikasi atau penyakit penyerta. Yang kedua itu dengan penyakit penyerta. Ini tergantung kayak gitu ya. Kalau tanpa penyakit penyerta, yang pertama itu ada stage 1 hipertensi, misalnya tekanan darahnya 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99 mmHg. Nah, ini awal itu bisa diberikan dengan tiazid gitu ya, atau diuretik tiazid. Kemudian bisa juga diikuti dengan ACE inhibitor seperti captopril kayak gitu ya, lisinopril gitu ya, kemudian golongan ARB atau angiotensin reseptor blocker kayak gitu ya, seperti losartan, valsartan. Kemudian ada beta blocker seperti propanolol gitu ya, esbutolol, kemudian bisoprolol kayak gitu ya. Kemudian ada kalsium channel blocker seperti verapamil, diltiazem, amlodipin kayak gitu ya. Atau dengan kombinasi kayak gitu ya. Kebanyakan emang
kenyataan di lapangan itu penggunaan hipertensi itu kebanyakan kombinasi kayak gitu ya, misalnya golongan diuretik misalnya ya, tiazid, HCT dengan misalnya amlodipin atau CCB kayak gitu ya, kemudian dengan ARB kayak gitu atau dengan beta blocker kayak gitu ya. Kemudian ada stage 2 itu berarti lebih dari sama dengan 160 untuk sistolnya. Kemudian diastolnya itu lebih dari 100 mm per Hg gitu ya. Nah ini biasanya dengan 2 kombinasi kayak gitu ya, atau biasanya dengan tiazid dengan diuretik, tiazid dengan S inhibitor, atau tiazid dengan ARB, atau beta blocker maupun CCB kayak gitu ya, atau calcium channel blocker gitu ya. Nah, untuk dengan penyakit penyerta atau komplikasi penyakit yang lainnya, ini tergantung keadaan dari si penyakitnya tersebut kayak gitu ya. Nanti bisa dia menggunakan diuretik, S inhibitor, ARB, beta blocker, CCB sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti kita bahas ini dengan penyakit penyerta atau komplikasi yang lainnya, misalnya ada left ventricular function, seperti ada diuretik gitu ya, bisa menggunakan diuretik dengan penambahan S inhibitor kayak gitu ya, atau bisa jadi dia ditambah lagi dengan beta blocker kayak gitu ya. Kemudian ketika misalnya dengan penggunaan S inhibitor atau beta blocker, tapi dia tidak mengalami perbaikan atau penurunan tekanan darah kayak gitu ya, dia bisa ditambah kayak gitu ya penggunaan ARB kayak gitu ya, atau angiotensin receptor blocker gitu ya. Kemudian yang kedua itu dengan komplikasi seperti post myocard infarct kayak gitu ya. Nah ini bisa dengan beta blocker gitu ya, karena beta blocker ini bisa melindungi kayak gitu ya tadi, atau mencegah terjadinya infak berulang sehingga dia menjadi first choice pengobatan hipertensi dengan post myocard infarct gitu ya. Kemudian dia bisa ditambahkan dengan golongan S inhibitor seperti tadi ya, captopril, lisinopril kayak gitu ya. Kemudian atau dengan ARB seperti losartan, valsartan kayak gitu ya. Kemudian bisa juga dengan penambahan seperti aldosteron antagonis seperti itu. Kemudian dengan kondisi coronary disease kayak gitu ya, seperti bisa menggunakan beta blocker kayak gitu ya. Kemudian bisa dengan penambahan S inhibitor atau angiotensin receptor blocker, atau dengan penggunaan CCB dan diuretik gitu ya. Kemudian pada pasien DM gitu ya, nah ini juga bisa menggunakan S inhibitor atau dengan ARB, angiotensin receptor blocker gitu ya. Kemudian kalau tidak itu bisa ditambahkan lagi penggunaan diuretik gitu ya. Nah, penggunaan diuretik setelah itu bisa dengan beta blocker. Kemudian pada kondisi CKD atau chronic kidney disease itu bisa menggunakan S inhibitor atau dengan ARB. Kalau untuk pencegahan stroke kayak gitu ya, nah ini bisa menggunakan diuretik dengan kombinasi seperti dengan S inhibitor atau dengan angiotensin reseptor blocker kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk perubahan gaya hidupnya. Kayak gitu. Yang pertama tadi karena faktor resikonya berat badan yang berlebih, berarti kita harus menjaga berat badan atau mengurangi berat badan yang berlebih tadi ya gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dengan mengurangi konsumsi garam gitu ya. Kemudian selain itu bisa dengan olahraga yang teratur gitu. Kemudian kurangi makanan yang asin dan berlemak dan berhenti merokok. Oke, nah dalam hipertensi itu kita juga mengenal diet ya atau DASH diet gitu ya. Nah ini dietary approach to stop hypertension. Biasanya ini untuk mengurangi natrium kayak gitu ya atau kelebihan garam dan banyak mengkonsumsi seperti kalium, buah, serat seperti itu kayak gitu ya. Ada 6-8 porsi gandum utuh per hari, kemudian 4-5 porsi sayuran per hari kayak gitu ya. 4-5 porsi buah-buahan per harinya. Jadi banyaknya itu dari sayuran, buah-buahan kayak gitu ya. Kemudian 2-3 porsi produk susu rendah lemak, kemudian 2-3 porsi lemak dan minyak per harinya, kemudian kurang dari 5 porsi makan manis per minggu, kemudian kurang dari 6 porsi daging-dagingan per hari, dan 4-5 itu porsi kacang-kacangan per minggunya gitu ya. Ini untuk
diet DAS tadi pada hipertensi ya. Oke, nah ini batasi konsumsi garam per hari, misalnya 1 sendok teh. Kemudian cek kadar sodium atau natrium dalam bungkus makanan. Kebanyakan makan makanan, terutama makanan yang kemasan itu ya, kebanyakan itu sodium atau natriumnya itu tinggi ya gitu ya. Jadi kalau emang mau ini dicek dulu kayak gitu ya komposisinya, atau kalau yang ini yang bagusnya yang alami ya gitu ya. Jadi hindari makanan itu kayak gitu ya. Nah, ini berapa takarannya? Kalau setengah sendok teh itu 1.200 mg sodium atau natriumnya. Kemudian 1 sendok teh itu 2.400 mg. Kemudian 1 sendok teh soda kue itu 1.000 mg. Wow, banyak gitu ya. Nah, ini 1 sendok teh itu sudah memenuhi kebutuhan garam harian pada tubuh kita. Gitu. Kebanyakan makanan yang sudah mengandung garam alami dan sebenarnya tidak perlu menambahkan garam. Nah, ini kenapa harus teratur minum obat? Yang pertama, karena hipertensi itu tidak bisa sembuh kayak gitu ya. Atau kadang ada pasien yang dia bilang saya nggak minum lagi karena kemarin pas dicek tekanan darahnya normal kayak gitu ya. Padahal mungkin aja dia normal itu dengan dia itu pas minum obat, ketika dia tinggalkan itu obat, bisa jadi tekanan darahnya itu meningkat. Jadi obat itu menjaga tekanan darahnya tadi seperti itu ya. Jadi tidak boleh biarpun misalnya dia cek sudah bagus, kemudian dia stop tuh obat atau untuk antihipertensinya kayak gitu ya. Yang kedua itu untuk mencegah komplikasi tadi ya, seperti gagal jantung, gagal ginjal, kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, nah ini ingat 4 kiat hipertensi. Yang pertama, cek tekanan darah rutinnya, kemudian berat badan yang ideal, kemudian yang ketiga aktivitas dan olahraga, yang keempat diet sehat tadi gitu ya. Ini kalau ingat hipertensi. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Apoteker Rahmawati Hanifah atas materinya luar biasa ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini menjadi insight baru ya bahwa kita juga harus menjaga pola makan kita, kemudian kesehatan kita, kemudian diet untuk kemudian menurunkan tekanan darah dan lain sebagainya. Sehingga ini kompleks gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini the silent killer. Tiba-tiba Ya, banyak makan apa gula, tiba-tiba banyak makan apa manis, nah garam tiba-tiba ya. hipertensi. Begitu nggak Bu ya? Ya, benar. Ya, Ya, benar baik. sekali. Terima kasih Ibu atas Ya, materinya. Kita akan sama-sama. lanjutkan dulu nggih ke materi yang kedua. Kemudian nanti kita akan tanya jawab di sesi akhir. Begitu nggih dengan Ibu Apoteker Rahmawati Hanifah maupun dengan Dr. Gintoko. Terima kasih Ibu Apoteker Rahmawati Hanifah atas materinya. Kemudian selanjutnya apakah sudah hadir Dr. Gintoko? Ya, baik. Assalamualaikum. Salam Oh, hujan deras warahmatullah. banget. Eh, Iya, ya dok. Ini di sini juga di Kuningan apakah hujan Ibu? Enggak ya? Kuningan dan Bu Rahma. Saya gerimis, Oh, Pak gerimis. Dokter. Iya, cuma nggak hujan sih. Ya, Iya, cuma iya. udah mendung-mendung gitu. Baik, baik. Baik, Di sini. kita akan lanjutkan ya materi yang kedua. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Kintoko. Baik, sebelumnya izin beliau bernama Dr. Apoteker Kintoko, Master of Science, Apoteker Saintifikasi Jamu Kemenkes. Nah, beliau juga jalan-jalan gitu ya dari S1 dan profesinya di Gajah Mada, kemudian S2-nya di Malaysia dan S3-nya di Guangzhou, Cina. Jadi beliau sudah belajar banyak terkait dengan herbal di Cina. Kemudian pelatihan-pelatihan beliau juga sudah luar biasa banyak gitu ya, inovasi dan bisnis FAM University Hannover Jerman, kemudian inkubator bisnis Ristek Dikti, kemudian beliau juga asesor audit halal HSI BNSP. Kemudian pengalaman kerja beliau gitu ya, beliau didosen di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan dari banyak rumpun ya, salah satu rumpunnya adalah di fitokimia, Tibun Nabawi, perancangan bisnis farmasi, dan juga dosen etnomedicine. Kemudian organisasi beliau, pengalaman organisasi beliau, itu ada Apoteker Praktek Herbal Indonesia atau APHI, kemudian juga di Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian juga Lembaga Kesehatan MUI, dan juga
apa namanya, dan juga di PT Nabi seperti itu. Nah, kemudian riset beliau, ya beliau fokus di etnomedicine dan tibu nabawi, kemudian fitoterapi klinis, dan juga manajemen bisnis obat herbal. Nah, bisnis beliau gitu ya, beliau selaku direktur CV Natural Kreatama Indonesia, dan juga beliau punya pelatihan ya bernama Herbologi DRK Education, dan beliau juga punya Gria Sehat Naturonal, dan juga beliau ketua dari Apoteker Keluarga Praktek Mandiri AKPM. Nah, begitu kira-kira perkenalan singkat dari CV beliau. Kemudian waktu dan layar kami sampaikan beliau akan membahas terkait dengan hipertensi dalam segmentasi herbal dan juga ilmiah. Monggo dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Rektor tadi sudah menyampaikan ada agenda ya beliau. Semoga selalu dalam kesehatan. Kemudian juga Bu Dekan, Bu Imas, dan tidak lupa narasumber yang luar biasa. Apa? Teh ya, Kak. Orang Sunda ya. Rah, Ibu Rahmawati Hanifah atau Teh Rahma gitu ya. Yang sudah memberikan banyak insightful ya kepada kita. Eh, Pada prinsipnya tadi apa yang sampaikan Pak Rektor, kami akan mengusahakan ya Bu Imas, kita akan menindaklanjuti bersama. Terutama nanti ada eh, tawaran kita untuk kerjasama internasional Bu Imas, ke Korea Selatan dan Vietnam. Kebetulan dekannya di Vietnam itu, di Universitas Nasional Vietnam itu adalah teman satu angkatan, satu pembimbing juga dulu waktu di Cina gitu. Jadi kita upayakan nanti untuk eh, UM Kuningan ya bisa merapat dan menyelenggarakan banyak kegiatan seperti publikasi, riset ya, dan yang terkhusus adalah entrepreneur tadi itu juga menjadi salah satu konsen kami nanti untuk sama-sama kita implementasikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, para mahasiswa ya. Kami ingin eh, para mahasiswa memberi apa mengambil ya dari apa yang kami berikan, pengalaman-pengalaman sedikit yang kami berikan ini bisa menjadi bekal ya untuk praktek profesional atau praktek entrepreneurial ya, yaitu didasarkan pada bahwa dalam konteks manajemen bisnis saat ini, terutama nanti yang di apotek ya, itu tidak lagi bisa mengandalkan hanya gitu ya manajemen klasik tradisional. Sekarang sudah mengarah ke manajemen kontemporer, yang itu basisnya adalah telefarmasi. Maka pengalaman hari ini bisa menjadi insight ya bagi semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Walau bagaimanapun kita tidak boleh melupakan sebuah logika tentang quality of evidence dari suatu pembuktian ya atau suatu apa namanya eh, bukti atau penjelasan tentang bagaimana khasiat atau manfaat dari suatu herbal. Nah, disinilah kami mencoba mulai mengurai eh, satu benang kusut yang ada di dunia herbal yang kadang dipertanyakan kemanfaatan ya, keamanan dan seterusnya. Maka menjadi penting ya kita menggunakan parameter scientific atau evidence based medicine. Di mana kalau dalam praktek kita di pelayanan sebetulnya kita bisa mengambil banyak quality evidence dari case series ya. Maaf, dari case report ya, dari case report atau laporan kasus. Jadi di sini kita membuat apa disclaimer bahwa mendewakan testimoni itu adalah sebuah langkah yang tidak rasional, tetapi juga meremehkannya juga sebuah kerugian besar. Mengapa? Karena kalau kita baca testimoni itu bisa ditransformasi ke dalam naratif medicine.
Jadi testimoni itu nama lainnya storytelling. Ya, jadi storytelling itu bisa dinarasikan ke ditransformasikan ke naratif medicine. Nah, setelah ke naratif medicine, ya, itu bridging ya, bridging. Baru kita arah ke case report. Nah, seperti itu. Maka hari ini saya akan menyampaikan adanya storytelling dari pengalaman-pengalaman praktek terkait dengan hipertensi yang menggunakan herbal ya. Nah, ini adalah contoh naratif medicine. Itu punya kekuatan ya. The power of shared stories to enhance inclusive clinical care. Jadi kalau kita bisa menginklusikan storytelling itu akan banyak manfaat. Termasuk di sini nanti kalau kita pernah mendengar yang namanya real words effectiveness RWE gitu ya. Itu makin makin dapat nanti bridgingnya itu makin dapat gitu. Jembatan antara evidence based medicine dengan storytelling. Kalau storytelling orang menganggap tadi bahwa itu ya bahasa sekarang omon-omon gitu ya, testimoni itu ya. Tetapi kemudian seiring dengan parameter dari si pasien itu tidak hanya dilihat dari primary outputnya ya, dari misalkan tekanan darahnya turun, misalkan itu primary output ya, tapi juga dari secondary output. Nah, secondary output itu diantaranya adalah quality of life. Nah, quality of life itu yang paling pas untuk mengcapture penyakit-penyakit kronis, termasuk hipertensi, diabetes, dan seterusnya. Yaitu mengintegrasikan konsep quality of life. Nah, quality of life itu adalah representasi dari real world effectiveness. Mungkin seperti itu pemahaman yang kita bangun ya. Nah, ini contoh suatu keefektifan ya dari ramuan yang ada di sistem Ayurveda di untuk pasien diabetes mellitus. Ini contohnya kok dilalah kok ya diabetes mellitus padahal ada hipertensi. Tadi saya keliru mengambilnya ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti sesi yang berikutnya nih Teh Rahma ini harus diabetes nanti. Nah, kita lihat perjalanan timeline kasusnya. Apa yang terjadi gitu dan bagaimana kemudian proses-proses itu bisa mengarah kepada bahwa yang bersangkutan itu mengalami suatu gejala-gejala yang persis sesuai yang itu ada di dalam Cek, halo, eh, Dokter Gintoko. Oh, mungkin ada ini ya, ada kendala ya teman-teman ya, ada kendala dari eh, beliau sepertinya. Kita sambil tunggu, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita tiktokan dulu sama Ibu Teh Rahma. Mau Teh Rahma dulu. Teh, Ya, kira-kira kalau semisal kita ini secara BMI ya kalau nggak salah ya, di berat badan itu. Di BMI itu kan kita misal obesitas gitu. Nah, kira-kira rekomendasi diet dari Teh Rahma itu seperti apa kira-kira? Untuk kita oke. biar nggak dapat nih menghindari ya preventif medisinya untuk biar nggak hipertensi. Iya, oke. Nah, ini tadi ya bisa diterapkan juga yang seperti saya sudah jelaskan tadi, diet DAS tadi gitu ya. Seperti misalnya rendah natrium kayak gitu ya, rendah garam kayak gitu, kemudian rendah lemak kayak gitu ya. Karena tadi ya kalau kita bilang hipertensi itu kan bukan, jadi dia itu sebagai awal kayak gitu. Dia bisa ketika udah hipertensi itu bisa komplikasi kemana-mana seperti DM kayak gitu ya, kemudian gagal ginjal, gagal jantung. Jadi caranya itu tadi dengan cara misalnya kita mengurangi rendah garam, kemudian kalau untuk berat badan tadi bisa dengan kalau saya kurangi porsi nasi kalau saya kayak gitu. Jadi itu berhasil sih. Nah, seperti itu. Hmm. Jadi seperti itu.
Ini kayaknya Prof. Ken-nya udah masuk Oke, ya. siap-siap. Baik-baik. Berarti Oke. kita Ya, makasih ya Teh Rahma ya. Jadi memang kita harus Iya, Oke, monggo Dokter Kintoko bisa dilanjutkan. ya. Mohon maaf, di sini hujan deras jadi nggak stabil. Saya izin close video ya. Close ya. foto maksudnya. Jadi nanti storytelling itu dipakai untuk membangun sebuah konten ya, konten edukatif gitu. Jadi storytelling diubah ke naratif medicine ya, naratif medicine bridging kepada case report atau laporan kasus. Nah, laporan kasus itu sudah masuk dalam konteks evidence based medicine kurang lebihnya. Nah, evidence based medicine yang menggunakan case report itu dengan real world effectiveness. Tadi saya sudah membahas itu. Nah, real world effectiveness itu salah satunya mengcapture aspek quality of life ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh istilah ya, pengaruh sugesti pada kemanjuran tidaknya obat gitu. Jadi ini juga menjadi bagian yang bisa kita upayakan ya dari jalur yang di luar farmakologi yang namanya psikoneuroendokrin. Itu adalah jalur yang disebut dengan jalur hormonal, jalur neuron dan jalur psikis ya. Nah, mari kita mulai dari storytelling. Ini ada seorang perempuan namanya Nyonya M ya, usia 66 tahun, hipertensi. Ini datanya perlu dilengkapi nanti ya, lama keluhan. Lihat pengobatannya sudah ditulis. Tapi yang kami terapi yang bersangkutan pakai Notens ya. Beliau mengatakan begini di dalam storytellingnya ya, alhamdulillah tensi cenderung stabil 130 per 80. Jika kelelahan bisa naik menjadi 135 sampai 140. Jadi betul yang sampaikan Bu Rahma tadi ya, bahwa faktor-faktor lain untuk mengendalikan hipertensi itu diantaranya adalah faktor kelelahan, kemudian faktor pikiran, faktor makanan, dan lain-lain. Itu yang saya sebut dengan konsep pendekatan holistik. Jadi perlu diketahui ya, holistik integratif itu sekarang menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kenapa? Karena yang pengobatan konvensional itu tidak bisa dituntaskan ya. Terutama penyakit-penyakit yang punya recurrence atau kekambuhan gitu. Itu jurnalnya banyak sekali yang kaitan dengan holistik integratif. Terutama memang ini matching pada pasien-pasien penyakit kronis ya, terutama ya. Nah, kemudian ada testimoni yang kedua, ini juga storytelling ya. Jadi yang penting kita bisa mendudukkan dulu, oh ini storytelling gitu. Kemudian nanti dari storytelling kita masukkan ke naratif medicine, baru ke case report, seperti itu tahapannya. Setelah case report bisa diarahkan ke RWE, real world effectiveness gitu. Yang diukur tidak hanya parameter tekanan darahnya ya, itu namanya primary outcome, tapi juga secondary outcome-nya gitu. Nah ini dia pakai Notens, dan alhamdulillah tensi saya yang tadinya 175 per 90 turun menjadi 100. Halo, dokter. Suaranya tidak keluar. Cek, halo. Beliau sepertinya terlempar lagi, Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan tektokan dengan Teh Rahma lagi ya. Oke, Iya, tadi kan tadi baru ini ya saya ya, jelasinnya ya, belum selesai gitu ya. ya. Terus kalau Tadi menjaga makan ya tadi ya, menjaga makan, setelah itu ya latihan fisik, olahraga itu juga penting gitu ya. Jadi siap-siap. jangan sampai kita itu makan kemudian tidur. Jadi kalau orang bilang tuh mageran gitu ya. Makan tidur kayak gitu. Saya juga
berusaha gitu ya, seminggu tuh ya 2 minimal itu untuk olahraga gitu ya. Olahraganya apapun gitu yang kita sukain gitu ya. Bukan olahraga itu bukan hanya kalau sekarang lagi FOMO nge-gym misalnya, harus nge-gym kayak gitu. Yang kita sukain aja, misalnya kita lari atau kita jalan santai, renang, misalnya aerobik, zumba itu. Intinya buatlah tubuh kita itu terbiasa beraktivitas atau terbakar kalorinya kayak gitu ya. Jadi nggak menjadi penumpukan di dalam tubuh kayak gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian tadi buah sayuran itu jangan lupa juga kayak gitu ya. Jangan mentang-mentang kita olahraga biarin aja dah kan makan, maksudnya makan manis, makan ini nanti juga dibuang dengan olahraga. Nah, itu jangan seperti itu kayak gitu ya. Jadi tetap dengan apa namanya ditunjang juga tadi makanan, olahraga, kemudian gaya hidup sehat, tidur yang cukup ya. Itu penting ya, tidur yang cukup, kemudian minum air putih dan apa namanya menghindari stres gitu ya. Mungkin Oke, seperti itu. oke siap Teh Rahma. Saya pernah dengar. Oh ya, Dokter Gintoko udah join lagi? Ini gangguan teknis ya, hujan terus ya. Oke, atau mungkin saya Hujan Lalu lanjut. deras testimoni ya, Dok. ketiga, ya, saya cepat aja ya, percepat ya, karena berlari dengan hujan ini biar selesai Oke, monggo, segera. monggo dok. Baik, Terus ada Dok. 60 tahun hipertensi ya, alhamdulillah baik gitu dan seterusnya. Terus testimoni keempat, ini adalah storytelling saja lah ya. Yang penting sudah tahu konsepnya. Nah, sekarang apa komposisinya? Nah, inilah yang nanti bisa menjadi apa namanya pembelajaran ya. Oh, ternyata bisa atau kita gunakan tanaman itu misalkan. Ini komposisinya akar alang-alang ya. Lalu kumis kucing, mengkudu dan seledri. Lalu ini kandungan zat aktifnya dari masing-masing ya. Baik dari akar alang-alang, kemudian juga mekanisme aksi, lalu hasil dari masing-masing ya. Masing-masing itu maksudnya akar alang-alang, hasil apa namanya aktivitasnya, kumis kucing, mengkudu, seledri gitu. Jadi ada satu teori yang mengatakan Iya, 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 siap, siap. Kita sambil menunggu Dokter Gintoko lagi ya. Karena kebetulan di rumah beliau itu mati listrik, Teh. Nah, jadi mungkin ada gangguan sinyal di sana. Oke, Teh, Ya, ya. melanjutkan yang tadi ya. Saya pernah dengar Ya, gitu. Kalau begadang itu bikin tekanan darah tinggi, bikin tekanan darah naik. Itu yang saya alami Mas gitu Yusra, kan. Oh ya, nah gimana dok? saya lewat HP aja Mas, dibantu share aja. Oh nggih, siap, siap, siap. Kayaknya ada masalah ini di anu saya. Tandanya apa, Mi? Diklik itu nggak bisa. Hmm. Tandanya, Mi. Klik yang itu nggak bisa. Ya, langsung aja Mas ke testimoni, langsung aja terus, terus, terus. Nah, ini adalah bagaimana kita mencari saintifikasinya dari masing-masing ya tanaman tersebut ya. Kemudian lanjut Mas Yusron. Loh, kok hilang Mas? Oh maaf ya, Tuhan berkehendak lain. Hujan terus sekali di Jogja ini. Sudah dok, monggo dok. Monggo, monggo. Ya. Nah, lalu kita harus bisa mencari apa itu zat aktif utama berkhasiat. Jadi dalam susunan komposisi itu ada yang disebut dengan herbal raja gitu ya. Kalau kita pernah belajar tentang konsep TCM ya. Nah, herbal raja itu adalah kalau kita menggunakan
teknologi LCRMS itu bisa kita cari nanti. Bisa kita cari dan itu bisa dikembangkan risetnya Bu Rahma. Risetnya misalkan nanti pakai kemometri, kemudian nanti pakai docking molekul misalkan ya. Kemudian network farmakologi dan seterusnya. Nah, ini adalah data-data yang kami kumpulkan terkait dengan LCRMS ya. Lanjut aja, Mas. Nah, LCRMS ini biasa nanti bisa menggunakan nitrogen cair ya ekstraksinya. Jadi justru lebih bersih ya pakai nitrogen cair dibandingkan kalau misalkan kita ekstrak pakai etanol, pakai apa air, pakai metanol, pakai pelat organik gitu. Lebih bersih kita akan mendapatkan ini apa namanya eh, komponen zat aktifnya itu spektranya maksud saya. Nah, ini adalah pembuktian dari sisi evidence based medicine untuk kumis kucing. Lanjut, kita lihat di sini juga kita tunjukkan spektranya ya. Kumis kucing itu lebih banyak kepada komponen yang bersifat vasodilator ya, seperti sinensetin ya pada kumis kucing. Lanjut, berikutnya, Mas Yusron. Lalu mengkudu ya, kita bisa lihat LCRMS-nya mengkudu. Lanjut. Nah, ini yang cara melihatnya yang sederhananya itu adalah peak sebentar. Nah, peak yang tinggi. Yang tinggi ini adalah yang kita anggap dia adalah zat aktif utama berkhasiat. Jadi nanti di dalam konsep pembuatan komposisi atau peresepan itu harus tetap menunjukkan adanya zat aktif utama berkhasiat dari setiap komponen tersebut. Lalu antar komponen itu bisa kita lakukan sinergisitas dengan misalkan nanti dengan networking misalkan. Lalu protein-protein atau target reseptor ya istilahnya apa saja yang berkaitan dengan suatu mekanisme molekulernya dari si hipertensi tersebut gitu. Lanjut. Di antara misalkan pakai AC inhibitor, reseptor AC inhibitor ya, yang lazim itu banyak dipakai untuk target terapinya. Lalu seledri ya, seledri juga sudah banyak yang meriset, apa namanya, saintifikasi gitu. Lanjut, di seledri ini ada komponen yang bisa memberikan apa namanya, memberikan manfaat ya seperti misalkan senyawa-senyawa dari jenis sedanolit misalkan itu sejenis minyak asiri. Kemudian ada nanti apiin itu sejenis flavonoid. Kemudian ada kalium itu yang bersifat diuretik pada mekanisme aksi hipertensi tersebut. Lanjut. Ya, berikutnya terus lanjut aja. Lanjut, Mas. Ya, oh udah habis ya. Baik. Jadi pertama yang menjadi insightful hari ini adalah bahwa storytelling itu adalah apa yang kita dapatkan melalui monitoring. Jadi kalau kita mengembangkan suatu produk kepada basis pelayanan atau caregiver, itu wajib dilakukan monitoring. Nah, dalam monitoring itu nanti ada dua keadaan. Ada hasilnya positif, ada hasilnya negatif atau istilahnya belum ada kemajuan. Dua-duanya itu adalah sebuah storytelling yang harus dirasionalisasi. Kalau hasilnya positif, itu harus dirasionalisasi seperti misalkan apa kandungan zat aktifnya, lalu mekanisme aksinya bagaimana ya. Termasuk juga nanti success story itu storytelling itu dipakai untuk naratif medicine. Naratif medicine itu bridging untuk menuju ke case report. Case report itu inline dengan atau sinkron dengan real world effectiveness yang tidak hanya mengukur pada primary outcome tapi juga pada secondary outcome.
yaitu quality of life. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Kintoko atas materinya yang tentu ini membuka ini ya logik berpikir kita gitu ya bahwa hal-hal yang kemudian dihadirkan di dunia ini mesti kita harus rasionalkan secara saintifik ya maupun secara ilmiah sehingga kemudian herbal gitu ya kalau beliau spesialisasi herbal itu dihadirkan dengan komponen-komponen juga yang rasional dan ilmiah begitu. Kemudian eh, hipertensi ini juga menjadi salah satu penyakit dengan angka prevalensi tinggi, ya tinggi sehingga memang kita perlu waspada kepada diri kita sendiri, ya dan ya orang-orang terdekat kita untuk kemudian sama-sama menjaga kesehatan kita. Baik, terima kasih Dr. Kintoko atas ilmu-ilmu barunya, gitu nggih. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab gitu nggih. Silahkan Bapak Ibu, Abang Kakak, teman-teman semua bisa mengisi presensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat nggih. Terpantau baru 29 orang yang sudah mengisi, jadi kami berharap silakan diisi nanti untuk keperluan e-sertifikat yang akan kami berikan begitu. Kemudian sebelum sesi tanya jawab, silahkan Bapak Ibu, teman-teman, abang kakak semua nanti yang sekiranya akan bertanya boleh raise hand, kemudian on mic atau juga boleh mengetik di kolom chat ya. Di kolom chat nanti akan kami bantu bacakan untuk kemudian dijawab oleh Teh Rahma maupun Dr. Kintoko. Tapi sebelum itu kami izin gitu nggih. Insya Allah nanti akan ada door prize ya. Door prize-nya gimana Kak carinya gitu ya kan. Door prize-nya adalah buat teman-teman semuanya yang hadir di sini, yang aktif gitu ya. Yang aktif, kemudian on cam itu juga masuk loh ya, masuk penilaian gitu kan. On cam, terus kemudian teman-teman aktif bertanya, kemudian punya interaksi dan lain sebagainya. Nanti kita akan berikan door prize. Door prize-nya apa? Door prize-nya adalah Mironal gitu ya. Jadi satu produk dari Dr. Kintoko, mie dengan low gluten maupun low MSG. Ya, baik. Sebelumnya kami izin, nggih, Teh Rahma kita akan menyampaikan dulu ya sedikit informasi dari Naturonal gitu nggih buat teman-teman semua. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya akan ada event terdekat gitu nggih. Akan ada event terdekat ya yang oleh Dr. Kintoko ya Dr. Kintoko. Jadi insya Allah lusa gitu nggih tanggal 31 atau hari Sabtu ya 2 hari lagi Sabtu dan Ahad itu akan ada Advent Class aromaterapi dan Tibun Nabawi dengan tema Rilah Wangi Penyejuk Jiwa Integrasi Sains Aromaterapi dan Kearifan Tibun Nabawi. Insya Allah nanti akan diisi oleh Dr. Kintoko dan juga Pak Aris selaku yang spesialis dalam bidang Tibun Nabawi. Materinya tercantum mulai dari Advanced Chemistry of Essential Oil sampai integrasi terapi dan praktik langsung. Jadi tidak bekam maupun nanti kita akan praktik langsung buat Bapak Ibu yang offline ke Yogyakarta, kita akan berikan formulasi dan kita akan berikan untuk bisa dibawa pulang begitu. Kemudian harganya kita akan berikan diskon 50% dari harga 999.000 menjadi 499 dan juga diskon 60% menjadi 799. Nah, untuk teman-teman yang hadir di bedah kasus pada siang hari ini kita akan berikan diskon tambahan setelah nanti acara selesai. Boleh menghubungi kami ya, boleh menghubungi admin yang ada di grup yang biasanya ngumumin. Nah, silakan menghubungi, kita akan berikan diskon tambahan khusus untuk teman-teman yang mengikuti bedah kasus pada siang hari ini. Kuotanya terbatas. Sampai jumpa di Yogyakarta maupun di ruang Zoom gitu ya. Bisa online juga. Kemudian yang kedua, kami baru saja launching ya, Janura Jamuan Nusantara, launching produk perdana wedangan rempah ya, wedangan rempah tradisional yaitu wedang putri, wedang buka, dan wedang jumbo ya untuk daya tahan tubuh, kemudian nafsu makan, stimulan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir
teman-teman bisa check out di Shopee-nya Naturonal. Kemudian yang terakhir kami baru saja soft opening Gria Sehat. Insya Allah masih ada 2 hari lagi ya. Besok itu akan gratis, full 100% gratis. Teman-teman bisa hadir di tempat kami, bisa akupuntur, cek gula darah, cek tensi, bekam secara gratis. Dan nanti di hari Sabtu itu bisa teman-teman dapatkan diskon 50%. Jadi setiap hari Jumat kami full gratis karena Jumat sehat dan kemudian di selain hari Senin itu nanti diskon sampai 5%. Nah, monggo ini sedikit informasi dari kami di Naturonal, nggih, Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, sudah ada beberapa penanya, begitu nggih. Apakah Dr. Kintoko masih di dalam ruang Zoom? Mohon maaf. Oke, kita bacakan dulu nggih dari Ibu Muslimah. Apakah apakah untuk cek tensi harus setiap hari atau seminggu sekali agar tensi kita terjaga dan terkontrol? Mungkin Teh Rama boleh bisa bantu jawab dulu. Boleh. Ya, siap. Baik, tadi pertanyaannya tuh cek tensi ya. Harus setiap hari atau boleh 1 minggu sekali ya gitu ya. Nah, kalau untuk tiap hari banget ya kalau misalnya punya alatnya ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya idealnya berapa 1 minggu sekali juga cukup kayak gitu ya. Nah, tergantung ketika emang kita mempunyai hipertensi atau tekanan darah tinggi itu bisa secara rutin atau misalnya tadi tiap hari. Tapi kalau misalnya kita cuma untuk jaga-jaga sih 1 seminggu sekali juga cukup kayak gitu. Yang penting kita menjaga tadi pola makan atau gaya hidup tadi seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik, siap. Kemudian dari Pak Irham, apakah setiap orang itu harus dikenalkan virus lemah sebelum menghadapi virus yang sungguhan di lingkungan? Jika tidak, bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan? Kira-kira mungkin boleh Dr. Kintoko, apakah masih di dalam ruang Zoom? Halo, cek Dr. Kintoko. Gimana, Mas? Ya. Sebentar. Gimana? Oke, baik, saya ulangi ya, Dok. Apakah setiap orang itu harus dikenalkan Ya. virus lemah sebelum menghadapi virus yang beneran di lingkungan? Jika tidak, bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan? Virus lemah. Ya, jadi apakah orang itu Maksudnya, harus dikasih virus lemah dulu sebelum menghadapi virus yang berat gitu loh? kalau konsep virus lemah itu maksudnya itu konsep vaksinasi ya. Jadi tubuh kita itu dikenalkan namanya learned immunity namanya. Learned immunity. Jadi LEARNED. Jadi antibodi kita itu dikenalkan dengan satu fragmen dari virus yang itu membuat antibodi kita itu kemudian mengenalinya. Itu biasanya spesifik yang seperti itu. Nah, apakah itu harus dilakukan? Ya, tidak harus semua. Tidak harus selalu dengan mengenalkan ya. Karena antibodi kita apa namanya sistem kekebalan tubuh kita itu jenisnya macam-macam ya dan banyak termasuk misalkan ada makrofag misalkan meskipun makrofag itu nggak spesifik ya. Nah, jadi kalau misalkan yang di luar jalur dari learned immunity atau vaksinasi yaitu bisa dengan membooster imun meningkatkan jumlah dan aktivitas makrofag. Di antaranya misalnya kalau dengan herbal menggunakan kombinasi ini apa namanya dari lada hitam dan kapulaga misalkan seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kita meningkatkan sistem imun yang di luar jalur learn immunity atau di luar dari jalur vaksinasi. Kalau vaksinasi itu sifatnya spesifik gitu. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Dr. Kintoko atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Pak Irham. Kemudian selanjutnya Ibu Muslimah lagi ya, ahli media. Jika pernah stroke, pecah pembuluh darah, apakah bisa kambuh lagi? Bagaimana agar tidak kambuh sedangkan pasien tidak mau minum obat darah tinggi? Mungkin boleh dari Teh Rahma maupun Dr. Kintoko menjawab pertanyaan dari Ibu Muslimah.
Boleh? Boleh. Oke. Tadi pertanyaan tentang, izin dok, pertanyaan tentang stroke ya. Stroke tadi sudah pernah mengalami stroke atau pecah pembuluh darah itu namanya stroke hemorrhagic kayak gitu ya. Apakah dia bisa kambuh lagi? Nah itu bisa kayak gitu. Resikonya itu lebih besar dalam 5 tahun ke depan. Tapi masalahnya Bu, ternyata si pasien ini nggak mau minum obat misalnya kayak gitu ya. Ya sebenarnya tadi ya minum obat. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ya berarti harus mengendalikan gaya hidup dengan ekstrim tadi ya, kayak gitu misalnya tadi rendah garam, anti rokok, olahraga, dan kontrol rutin ke dokter untuk memantau tadi ya tekanan darahnya. Karena tadi ketika tekanan darah yang tidak terkontrol itu dia bisa menyebabkan stroke. Nah, lebih bagus lagi dengan ya tadi minum obat-obatan, baik obat yang apa namanya kimia maupun obat tradisional yang seperti dijelaskan oleh Dr. Kim seperti itu ya. Mungkin itu. Ya, siap Teh. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dr. Kintoko? Ya, baik. Kejadian pecah dengan kejadian sumbatan itu lebih sering sumbatan sebetulnya ya. Dan recurrence-nya itu juga recurrence itu kekambuhan ya. Itu lebih sering yang sumbatan dibandingkan yang pecah. Kenapa? Karena yang pecah itu tingkat fatality-nya itu lebih tinggi dibandingkan dari yang sumbatan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami nanti kaitan dengan pembahasan khusus mungkin ya tentang stroke ya. Tapi memang ini ada kaitannya salah satunya dari hipertensi yang terkait dengan sumbatan tadi. Nah, kalau tadi dikatakan dia adalah pecah atau hemorrhagic tadi, tentu ini kalau dikatakan apakah akan ada serangan ulang, ya pada prinsipnya hampir semua penyakit kronis atau kardiovaskuler, cerebrovaskuler itu punya recurrence ya, punya kekambuhan. Sehingga faktor pencegahan supaya kekambuhan itu tidak terjadi itu sesuatu yang sangat penting. Di antaranya ya mengendalikan tekanan darah. Nah, permasalahannya kan tadi tidak mau minum obat-obatan. Saya nggak paham maksudnya ini obat medis atau obat tradisional, maksudnya obat konvensional atau obat tradisional gitu. Sebetulnya dalam konsep integratif medicine kita itu boleh untuk menggunakan kombinasi terapi. Yang penting itu di bawah monitoring, maksudnya selalu dimonitor eh, perkembangannya dan juga yang terpenting adalah diamati kualitas hidupnya setelah dilakukan kombinasi atau integratif medicine itu. Itu yang terpenting di situ. Karena kesimpulan itu nanti akan menjadi dasar kemudian apakah metode itu cukup apa namanya reprodusibilitas, maksudnya keterulangannya untuk kasus yang lain itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bisa ya itu bisa menjadi sebuah temuan yang bisa saja itu menjadi suatu apa namanya kebijakan-kebijakan kaitan dengan penata laksanaan hipertensi. Seperti itu Mas Yusron. Baik, terima kasih Dr. Kintoko dan Teh Rahmat atas jawabannya. Mungkin ada dari Pak Armi yang raise hand. Apakah akan bertanya? Monggo, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Pak. Izinkan nama saya Armi, saya dari Tangerang. Di sini saya memang tidak menuliskan pertanyaan, cuman ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini terkait tentang herbal ya intinya. Nah, terkait dengan herbal ini tadi saya juga joinnya sudah di pertengahan materi gitu kan. Nah, tadi kan di akhir-akhir kan ada beberapa contoh jenis tumbuhan atau sayuran herbal gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan yang pertama itu kombinasi antara herbal ini sebaiknya itu misalnya sayuran, apakah dengan sayuran atau kombinasi dengan buah, kemudian untuk banyaknya juga itu apa perlu diperhatikan juga atau bagaimana. Kemudian dari zat yang terkandung misalnya tadi yang terakhir tuh kalau nggak salah seledri. Nah misalnya seledri ini fokusnya untuk penyakit A misalnya. Apakah kombinasinya itu juga lebih spesifik untuk penyakit A juga atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, tentang pengolahan ini itu sejauh ini saya tahunya herbal itu kalau pengolahannya itu kalau nggak direbus, kalau nggak di blender dihaluskan.
atau enggak di blender dihaluskan cuman diambil sarinya, ada juga yang seperti itu gitu, hanya airnya saja. Nah ini sebenarnya metode herbal ini sebaiknya yang memang khasiatnya lebih ampuh, lebih dirasakan, itu yang bagaimana dokter. Itu yang kedua. Yang terakhir itu pertanyaan saya mengenai tambahan herbal. Nah kadang kan ada orang yang enggak yang kondisi tubuhnya tidak semuanya memungkinkan untuk meminum herbal. Ya, ini mungkin terkait dengan pertanyaan kedua juga gitu kan. Ya, ada orang misalnya dengan kondisi tubuh emah misalnya kan nggak cocok herbalnya, misalnya hanya dihaluskan gitu. Nah, kemudian ada juga dengan kondisi-kondisi tertentu dia tidak bisa meminum herbal yang dengan rasa yang memang dari asli herbalnya. Mungkin ada bahan tambahan seperti tadi di chat saya juga ada baca ada madu gitu. Cuman madu kalau kita beli zaman sekarang kan beragam gitu. Nah, kalau yang udah yang bukan ori otomatis kan dia itu kan ada bahan tambahannya otomatis. Yang artinya ini ada uh, kimiawinya. Nah, sementara herbal itu kan sebenarnya anti kimiawi gitu harusnya gitu kan. Cuman kalau misalnya diperbolehkan penambahan bahan tambahan seperti gula atau apa gitu, gula rendah kalori itu bisa nggak dok? Nah itu misalnya mungkin lebih disarankan apa gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih. Monggo, Dokter Kintoko, nanti juga dibantu sama Teh Rama, boleh. Oke. Saya jawab yang nomor 3 dulu. Jadi begini, kalau kita membuat suatu sediaan dan dia tidak bisa diterima oleh pasien, maksudnya aspek acceptability-nya gak masuk, itu yang akan terpengaruh adalah kepatuhan. Karena nggak nyaman dia, konsumsi itu nggak nyaman. Maka ini pinter-pinternya seorang praktisi atau apoteker misalkan ya, untuk menyesuaikan dari kenyamanan dari si pasien. Saya ada misalkan ramuan rasanya pahit gitu. Dia nggak mau kalau ada rasa pahit, bahkan ada rasa rempahnya pun dia nggak bisa makan gitu. Nah, yang seperti ini kan berarti harus diubah kesediaan misalkan kapsul gitu. Tapi anehnya ada orang yang dia itu ketika dikasih jamu yang punya kapsul dia bilang itu bukan jamu katanya. Jamu itu ya harus pahit. Nah, kan beda-beda. Artinya kan ini setiap orang punya preferensi hedonik yang tidak sama. Nah, itulah yang kita maksudkan dalam konteks pelayanan ya. Itu sifatnya adalah personalistik gitu ya. Setiap orang mungkin akan beda-beda. Tapi prinsipnya Pak, di sini yang jelas pakai pemanis itu jangan gula intinya. Bisa pakai madu, madu yang asli ya, pakai gula aren ya, atau menggunakan katakanlah kurma. Nah seperti itu. Lalu yang kedua tadi tentang dosis takaran dari masing-masing gitu ya. Itu tergantung bahan bakunya itu apa. Kalau bahan bakunya masih simplisi ya Pak, yaitu kisaran 1 sampai 21 gram gitu. Nanti disesuaikan pada usia ya. Kemudian yang nanti bentuknya serbuk ya, bubuk atau serbuk itu ya kisarannya 0,5 sampai 8 gram, misalkan seperti itu. Lalu kalau bentuknya nanti diekstrak itu menjadi kisaran 50 sampai 600 miligram. Itu dari sisi dosisnya itu disesuaikan bahan bakunya itu dari mana gitu. Dari Simplicia rajangan kah atau sudah dibubuk atau sudah diekstrak gitu. Itu yang nomor 2. Nomor 1 tadi apa ya Mas Yusron? Yang nomor 1 tadi. Lupa Oh, saya. Kombinasi dalam Ya. pembuatan herbal. Kombinasi dalam apa? Kombinasi dalam pembuatan herbal, misalnya kayak tadi Oh ya, seledri. kombinasi. Ya. Jadi gini, kalau kita belajar yang sudah pada tingkatan kayak TCM gitu, memang di sana ada logika ramuan itu seperti struktur kerajaan gitu. Ada raja, ada menteri, ada asisten, ada pesuruh gitulah kurang lebihnya ya. Dan istilahnya itu
istilah dalam sana itu ada sendiri ya, Chun, kemudian Shen, untuk antara menteri dengan raja dengan menteri gitu. Nah, tapi kemudian dirasionalisasikan itu menggunakan istilah bahan aktif utama berkhasiat, bahan aktif pendukung khasiat seperti itu. Nah, nanti cara meraciknya kalau misalkan sudah punya yang dasar TCM itu pakai cara itu. Tapi kalau tidak ya, kita pakai cara yang sederhana saja, yaitu semua penyakit itu dikembalikan kepada konsep umum penyebabnya. Nah, konsep umum penyebabnya itu bisa terjadi karena misalkan stres psikis, kayak hipertensi itu stres psikis. Bisa juga disebabkan karena obesitas, ya. Bisa juga disebabkan karena peradangan, seperti itu. Bisa juga karena gangguan imun, dan bisa juga karena stres oksidatif. Berarti untuk penyakit apapun yang kita tidak mempunyai atau belum punya kemampuan meramu dengan konsep TCM, ya, maka kita bisa menggunakan konsep generiknya saja, yaitu ada antioksidannya, ada anti radang, ada imunomodulator, ada anti stres, dan ada anti obesitas. Seperti itu Pak Stanton, Pak Army. Nggih. Siap dok, terima kasih. Semoga itu bisa menjawab ya Pak Army. Mungkin next dulu ya Teh ya, pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya, oke, tadi Pak Ilham udah, Pak Sarifudin ya. Nah, mungkin ini Teh Rahma boleh deh. Untuk yang sudah dikatakan tensinya tinggi, bolehkah konsumsi jus mentimun atau seledri secara rutin Teh? Oke, baik. Untuk yang tensinya tinggi boleh ya mengkonsumsi jus mentimun atau seledri gitu ya. Itu kan hasilnya untuk menurunkan tekanan darah atau tensi tadi. Nah, tapi dengan melakukan pengecekan kayak gitu ya. Tadi ketika sudah minum efektif enggak, berkhasiat enggak kayak gitu kan dengan melakukan pengecekan tekanan darah tadi kayak gitu ya. Untuk ahlinya mungkin dokter Kintoko gitu ya untuk maksudnya kandungannya dan yang lain-lainnya ahli herbalnya gitu ya. Boleh dok, boleh ditambahin dok, monggo dok. Ya, akan ada istilahnya anu ya, toga ya. Atau kalau Kemenkes nyebutnya itu adalah asuhan mandiri kesehatan keluarga. Asman toga itu suatu konsep asuhan mandiri. Artinya ya kalau hipertensi itu berarti dasarnya memang pengukuran ya. Pengukuran tadi Bu Rahma sudah mengatakan pengukuran itu berulang untuk memastikan tadi SOP-nya memang begitu ya. Tidak hanya sekali terus oh aku hipertensi enggak, tapi berulang. Nanti selang waktu kok tetap tinggi, nah berarti kita anggap dia hipertensi. Nah, itu bisa aja mengambil tadi yang konsep asuhan mandiri. Itu ada bukunya loh dari Kemenkes, Asman Toga dan Akupreser, judul bukunya itu. Ya, itu berarti menunjukkan bahwa toga itu menjadi bagian dari konsep asuhan mandiri atau swamedikasi lah bahasanya gitu. Boleh pakai mentimun, terus pakai seledri, yang itu merupakan bagian dari konsep makanan sayuran atau buah-buahan gitu ya. Tapi kalau yang tidak lazim seperti misalkan akar alang-alang, nah itu kan beda ya. Terus ada lagi umbi taki itu juga bisa untuk hipertensi, tapi kan bukan dari jenis makanan eh, yang lazim yang kita konsumsi harian gitu. Nah, seperti itu. Itu sudah sesuai itu tadi yang dijelaskan sudah sesuai dengan harapan dari Kemenkes di dalam Asman Toga itu. Begitu, Mas. Ya baik, terima kasih dok atas jawabannya. Semoga bisa merangkum yang ditanyakan oleh Bapak Sarifudin. Kemudian selanjutnya dari Ibu Dewi. Bagaimana solusi untuk klien penyintas stroke karena sumbatan di mana tekanan darah 190/127? Adakah cara efektif untuk mengendalikan dan tipsnya dok?
Bu, jazakumullah khairan. Monggo, silakan. Mungkin Bu Dokter Rahma Gintoko ya. dulu ya. Oke, Bu Boleh? Rama. Bu Rahma. Oh ya, boleh, Mangga. Tadi pasien stroke ya, kemudian 190 per 120 tadi ya. Nah itu kalau misalnya untuk penanganannya bisa dengan misalnya rehabilitasi kayak gitu ya, kemudian pencegahan kekambuhannya, kemudian faktor resiko seperti gaya hidup kayak gitu ya. Kalau misalnya mencegah berulangnya otomatis dengan misalnya pengobatan kayak gitu ya, dengan menggunakan antiplatelet, kemudian manajemen penyakitnya tadi, misalnya dia apa namanya untuk stroke tadi apa obatnya kayak gitu ya, kemudian hipertensinya juga harus diatasi kayak gitu ya, jangan sampai obatnya gak diminum misalnya kayak gitu ya, kemudian modifikasi gaya hidup tadi ya, nah kayak diet sehat untuk stroke, olahraga teratur kayak gitu ya, kemudian manajemen stres juga seperti itu, mungkin itu sih. Siap. Terima kasih Teh. Monggo, Dokter Gintoko kalau ada mau tambahan. Ya, jadi prinsipnya kan hampir semua katastropik itu punya potensi recurrence ya. Dan ada satu jurnal pernyataannya bagus banget ya. Kalau dia itu kronis, ya penyakit kronis, maka dia itu harus pakai pendekatan tadi holistik integratif itu. Nah, stroke itu termasuk bagian penyakit katastropik dan juga penyakit kronis gitu. Karena faktor resikonya awal kan mungkin hipertensi yang tidak dikendalikan gitu ya, eh, atau kadar kolesterol dan seterusnya. Nah, sehingga karena dia penyakit tadi apa namanya menahun kronis dan katastropik yang maaf ya istilahnya penyakit berat dan mematikan, punya fatality-nya itu tinggi gitu ya. Ya sebaiknya tadi udah disinggung Bu Rahma juga, ya jangan satu modalitas lah, tapi rame-rame gitu istilahnya holistik tadi. Apalagi kemudian diintegrasikan misalkan menggunakan satu menggunakan obat medis, kemudian satu menggunakan obat tradisional misalkan seperti itu. Tapi pada prinsipnya yang diukur adalah kemajuan terapinya tersebut. Tadi saya lihat 107 diastoliknya 179 atau berapa. Itu udah tinggi itu. Karena kalau sudah di atas 100 fatality rate-nya juga semakin meningkat. Kalau itu terjadi pada orang yang sudah punya stroke, dia bisa recurrence, bisa kena serangan berulang gitu. Kalau di atas 100 ya. Sehingga yang harus segera diturunkan sebetulnya diastoliknya dulu. Jadi pembuluh darah vena yang balik ke jantung itu diastolik itu. Nah, itu harus segera diturunkan itu di bawah 100. Nah, bagaimana caranya? Ya holistik tadi. Mungkin ada yang dipijat, mungkin ada yang di aromaterapi biar stresnya turun gitu. Kayak Mas Yusron ini kan sedang lagi stres-stresnya ini ngambil profesi gitu. Nah, itu harus banyak ngasap itu Mas. Aromaterapi gitu. Nah, itu pendekatan holistik yang seperti itu. Termasuk makanan gitu ya. Jadi penderita stroke kok makanannya sate melulu gitu ya. Ya udah itu radikal bebasnya itu memicu itu. Kayak tetangga saya itu udah dikasih tahu gak ini, gak nerima apa, gak percaya gitulah bahwa makanan-makanan yang dibakar itu menghasilkan apa itu namanya radikal bebas dari nitrogen karena dari protein yang dibakar itu. Wah itu lebih ganas itu daripada radikal bebas yang dari oksigen. Nitrogen itu lebih ganas itu. Ya cuman tahan 2 bulan dia dari serangan stroke-nya itu meninggal. Nah seperti itu. Jadi itu pendekatan holistik namanya. Begitu Mas. Baik, siap. Terima kasih, Dokter. Ini pertanyaan terakhir, nggih. Dari Pak Bangun Aslami. Kalau pasien rawat inap, apakah mungkin penanganan holistik dengan herbal? Mengingat pemberian herbal biasanya selang 2 jam setelah kimia. Jika rawat inap, pasti ada selang infus bahan kimia. Terima kasih. Monggo, boleh Teh Rama maupun Dokter Gintoko. Saya jawab sedikit nanti Teh Rama yang banyak mungkin pengalaman di klinisnya Teh Rama. Kalau eh, di tempat yang sifatnya itu rumah sakit yang sudah integratif,
puskesmas yang sudah integratif, klinik yang sudah integratif, itu jelas boleh itu. Masalahnya kalau belum integratif gitu loh. Makanya WHO itu mengklasterkan Indonesia ini kaitan dengan sistem kesehatan tradisional itu namanya inklusi. Inklusi itu hanya di aspek tertentu, aspek lainnya belum full integrasi. Yang full integratif itu di dunia itu yang ditetapkan WHO hanya Cina sama Vietnam. Yang lainnya itu inklusi sebagian besar ya. Ada malah yang tolerance itu Itali. Sistem kesehatan tradisional kalau di Itali nggak boleh sama sekali. Maksudnya untuk herbal masuk ke rumah sakit gitu. Tapi kalau di Indonesia itu ya lihat-lihat rumah sakitnya itu sudah integrasi atau belum gitu. Nah itu saja ya informasinya. Monggo mungkin Bu Rahma. Ya, baik. Tadi ketika pasien dirawat inap, kemudian dia menggunakan obat konvensional atau kimia, kemudian dia menggunakan obat herbal kayak gitu ya. Ada rumah sakit holistik juga, kalau nggak salah di Purwakarta, kalau nggak salah ya dok. Nah itu juga dia menggunakan obat konvensional dan menggunakan obat herbal kayak gitu. Jadi sah-sah saja boleh kayak gitu. Tapi tadi tergantung kebijakan rumah sakitnya boleh atau enggak kayak gitu ya. Tapi kalau di situ emang basicnya itu udah dia holistik kayak gitu ya. Jadi dia menggunakan jadi obat kimia masuk, obat herbal juga masuk. Nah, kalau untuk pengalaman saya gitu ya, yang saya bekerja di rumah sakit kayak gitu, tidak apa-apa. Yang penting dia melaporkan bahwa saya membawa obat nih dari rumah. Jadi namanya rekonsiliasi obat. Misalnya saya menggunakan obat herbal ini dok, kayak gitu kan ya. Nah nanti dokternya akan menyerahkan obat tersebut kepada apotekernya. Nah, ketika misalnya emang si pasiennya emang ingin mengkonsumsinya, biasanya itu jadi nanti ada obat kimia yang emang oke, dijeda ya pemberiannya, atau misalnya nanti ketika setelah pemberian obat kimia maupun obat herbal tadi dicek tanda-tanda vitalnya, atau misalnya tadi kalau misalnya tekanan darahnya tinggi setelah meminum obat itu seperti apa? Apakah semakin baik misalnya kombinasi obat herbal dan kimia, atau misalnya ternyata semakin buruk, tensinya semakin tinggi. Nah itu jadi nanti ada apa namanya solusi di sana. Ketika misalnya menggunakan itu, oh ternyata bagus ya sudah dilanjutkan kayak gitu. Seperti itu mungkin. Yang cepat teman. Halo? Maaf, ternyata masih mute. Oke, terima kasih Teh Rama maupun Dr. Gintoko atas jawabannya. Semoga ini menjadi insight dan ilmu baru, nggih. Ilmu baru untuk kita semua, nggih, untuk kita semua. Insya Allah ini kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, Bangga Kakak semua, terkait dengan Masterpiece of Nature, terkait dengan hipertensi, gitu nggih. Terima kasih atas waktunya Teh Rahma maupun Dr. Kintoko. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, boleh memberikan closing statement, gitu nggih. Closing statement mungkin dari Dr. Kintoko dulu kepada teman-teman abang kakak bapak ibu semuanya yang hadir pada kegiatan hari ini, kemudian nanti dilanjutkan oleh Teh Rahma. Monggo dok, silakan. Ya baik, terima kasih Mas Yusron. Pada prinsipnya ya, kalau kita bicara tentang hipertensi, faktor pentingnya itu adalah mengendalikan faktor risikonya gitu ya. Nah, pengendalian faktor risiko itu harus dilakukan secara komprehensif, integratif ya, tidak setengah-setengah gitu. Apalagi jika hipertensi tersebut adalah hipertensi yang tadi kecenderungan diastoliknya itu tinggi, yang bisa memicu kepada komplikasi serangan jantung atau stroke atau bahkan gagal ginjal. Disebabkan kan hipertensi. Oleh karena itu pengendalian faktor risiko secara komprehensif, integratif apalagi holistik, diantaranya melibatkan herbal-herbal, maka perlu adanya sebuah pembuktian dari herbal tersebut. Nah, upaya pembuktian itu bisa dilakukan dari cara yang disebut sebagai santifikasi ya,
atau menggunakan pendekatan tadi observasi klinis atau laporan kasus tadi. Nah, itu sangat tergantung dari kebijakan dari masing-masing rumah sakit. Rumah sakit yang sudah integrasi ya dia akan lebih banyak bisa melakukan observasi klinis gitu. Saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih Mas Yusron, juga Bu Rahma, Bu Imas, dan Pak Rektor ya, Pak Wawang Dr. Wawang yang sudah berkenan hadir tadi. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Gintoko. Mungkin boleh Teh Rahma closing statement-nya. Oke, tadi karena kita bahasnya hipertensi, jadi hipertensi itu seringkali dia tidak bergejala, tapi dia menjadikan silent killer yang berbahaya gitu ya. Jangan tunggu komplikasi datang, kenali tekanan darah Anda, kendalikan gaya hidup sehat, kemudian sayangi diri Anda dengan tadi rajin berolahraga, kemudian cek tekanan darah, dan intinya menjaga pola hidup Anda. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Teh Rahma atas closing statement-nya dan juga Dr. Gintoko atas waktunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Abang Kakak, teman-teman semua pada hari ini kita belajar banyak nggih terkait dengan hipertensi ya, bahwa tadi disebutkan juga sempat disinggung oleh Teh Rahma bahwa angka kita ya, angka hipertensi kita itu yang usia 18 tahun ke atas itu sampai di 30% lebih. Ya, artinya 1 dari 3 orang dewasa itu kita berjuang bareng-bareng ya untuk kemudian terhindar dari hipertensi ini. Yang jelas peningkatan angka hipertensi ini memang tidak bisa hanya dilihat dari aspek biologi semata. Gaya hidup modern manusia, gaya hidup modern kita yang sekarang ini memang memaksa hidup dalam mode fight or flight ya, yang kronis, ya stres pekerjaan, kemudian pola tidur yang buruk, begadang, konsumsi makanan yang instan, tinggi natrium, tinggi gula, ya, kemudian memicu produksi hormon stres, ya kortisol, adrenalin yang berlebihan, ya akibatnya nanti itu akan berdampak pada kesehatan kita. Jadi mari bareng-bareng kita menjaga kesehatan kita. Kegiatan bedah kasus ini menjadi jembatan untuk kita memberikan informasi, memberikan pencerahan terkait dengan kesenjangan-kesenjangan itu sehingga ini hipertensi menjadi satu hal yang kemudian kita bisa tekan angka penurunannya di Indonesia. Paling tidak mulai dari kita dulu yang hadir di bedah kasus pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya, Dr. Gintoko atas waktunya terima kasih, dan juga Teh Rahma atas waktunya terima kasih. Kemudian selanjutnya saya izin untuk menyampaikan door prize ya. Untuk door prize silahkan nanti boleh chat saya, ya boleh chat saya setelah ini di WA ya, nanti atas nama Ibu Muslimah, kemudian Mas Irham dan juga Bapak Armi, silakan mendapatkan door prize dari kami, Naturonal, nanti 1 paket Mironal, nanti ongkir ditanggung oleh penerima, silakan nanti jika ingin klaim, kami tunggu informasi, konfirmasi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua, nggih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Terima kasih sekali lagi kepada Universitas Muhammadiyah Kuningan khususnya yang sudah berkolaborasi. Insya Allah kita akan lanjutkan ya kegiatan-kegiatan kolaborasi ini dengan kampus-kampus lainnya. Barakallahu fikum, nun wal qawlami wa mayasturun. Saya Yusron Umar pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kurangan dan keterbatasannya. Kalau ada kurangnya itu karena bodohnya saya, kurangnya ilmu saya. Setan yang mengganggu kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, nggih. Assalamualaikum.